Inilah Businessman Opinion, masih mengenai kabar merger antara Gojek, Tokopedia, dan Grab semakin santer. Apalagi rencana itu didukung oleh Istana. Namun jika benar-benar merger, maka pangsa pasar kedua raksasa ride hailing itu mencapai lebih dari 90% dan itu melanggar undang-undang larangan monopoli. Apa komentar Anda mengenai rencana merger Gojek, Tokopedia, dan Grab ini? Apakah Anda setuju? Dan apa alasan Anda? Di 021-5091-8877 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Goto gabung sama Grab toh, hijau sama hijau toh. Iya. Nah, mengapa yang warna lain kagak diurusin gitu loh? Maksud saya, waktu Go sama Toh gabung, Gojek sama Tokopedia gabung, kok nggak nggak diurusin, nggak dipedulikan, ya nggak? Kan Go kan aplikasi untuk ya kendaraan itu. Iya. Tokopedia kan dipakai karena cara bayaran. Sekarang mau tanya, Grab itu cara bayarnya pakai apa? Pakai aplikasi apa yang lain kan? Jadi join juga kan? Terus kedua, yang membuat tampil di publik ini kan kalau nggak salah sekretariat Kapin apa sekretariat negara ya. Nah ini kenapa dia yang bicara itu? Nggak perlu lah, urusannya terlalu tinggi levelnya, cukup yang komisi persaingan usaha aja yang atur itu ya. Iya. Jadi itu aja. Jadi nah kedua begini, saya mau nanya ya, ini kan Goto sama Grab mau digabung, takutnya ada monopoli ya nggak? Iya betul. Nah, saya mau nanya, yang provider telekomunikasi udah berlaku monopoli nggak atau belum? Itu juga harus diurusin. Dan yang terakhir BBM siapa yang monopoli sekarang kan? Jadi ya kalau mau sesuatu itu harus ada dan berkeadilan. Yang paling penting Bu Anita, jangan lupa makan siang tepat waktu ya, supaya kita makin sehat. Betul. Jangan terganggu dengan yang viral-viral yang tidak perlu kita pikir. Yang penting sekarang cari makan, cari nasi, saldo bertambah, itu aja. Ya sebenarnya kedua perusahaan ini sudah merger di belakang layar, gitu loh. Mungkin ya kita yang awam itu mungkin pada tidak tahu aja, gitu, sektor apa aja yang mereka kerjakan gitu ya. Tapi ya kalau bicara regulasi dari pemerintah ya memang tidak boleh ada monopoli ya. Ya memang itu agak berisiko gitu loh. Tetapi buat saya pribadi bicara monopoli sih selama itu khusus buat rakyat gitu terutama ya, kenapa tidak gitu loh. Yang penting bagaimana rakyat itu bisa hidup dan bisa mencari nafkah di dalam perusahaan tersebut gitu. Dan yang terpenting yang lainnya adalah jangan sampai adanya koruptor di dalam perusahaan itu sendiri gitu. Jadi nggak masalah ya menurut Anda ya? Gitu. Jadi intinya poinnya sih saya sih setuju aja, lebih baik gitu ya. Karena kenapa? Daripada banyaknya transportasi tuh pada akhirnya sama pemainnya itu lagi gitu ya. Cuman beda brandnya aja, beda merek aja gitu. Jadi buat apa juga gitu harus dibikin beda dan itu akan membingungkan masyarakat gitu. Tapi sorry ya, saya pernah bandingin kan. Tahu saya Grab lebih murah sih. Ya udah pernah beberapa kali pesen ya Grab lebih murah. Tapi kadang-kadang harga bisa aja sama gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya dibilang udah merger kan harus harganya mirip-mirip gitu. Tapi ternyata enggak. Jadi saya nggak ngerti mergernya itu dibilang mana dan tak ngaruh atau ngaruh ya ngaruh lah Pak. Kalau misalnya dia satu-satunya yang yang ada gitu ya. Itu, ya kita tergantung sama dia. Udah itu sahamnya kan yang Goto kan sebagian besar perusahaan itu ByteDance ya. Ya dari luar. TikTok atau ByteDance loh. Nah jadi nggak bisa aja dia memprioritaskan produk-produk dari negara dia, ya kan?
Jadi nggak bisa, apakah nggak ada efek? Ya pasti ada lah Pak. Itu untuk yang sekarang ada aja ya, e-commerce sekarang aja kita sebagai penjual aja kita nggak bisa macem-macem gitu loh. Kita salah sedikit ntar tokonya di tutup permanen, bukan tutup permanen, tutup sementara. Udah. Jadi Anda mau jual udah puluhan belasan tahun juga, kalau misalnya menurut mereka Anda melakukan pelanggaran, udah hilang. Di pencarian itu sama sekali nggak ada gitu loh. Belum sama ntar pegawai-pegawainya kalau misalnya Anda protes, udah hilang, kamu nggak usah kerja lagi gitu atau gimana. Jadi ini mereka kan bukan tujuan untuk untuk yayasan ya, dia bukan pemerintah. Pemerintah kan nggak bisa ngatur. Jadi bukan tujuan buat rugi gitu loh. Mereka tujuannya buat untung. Jadi untuk untung ya apapun yang dilakukan gitu loh. Jangan berpikir mereka peduli gimana sama rakyat gitu loh. Ini bukan perusahaan pemerintah. Jadi maksud saya kalau komen ya harus ngomong sedikit ada logikanya lah gitu loh. Jangan saya tahu ada merger, tahu dari mana Pak gitu loh. Jadi jangan nyebarin yang kayak berita-berita yang menurut saya setidaknya ada lah, ambil berita dari sumber yang dipercaya gitu, jangan menurut pendapat pribadi lah. Ini kalau semua orang bisa ngomong kayak di Cina aja kan udah ngomong-ngomong kayak kesehatan kayak apa itu harus ada sertifikat. Kalau kayak gini dibiarin terus wah kacau nih, informasinya didapat bisa salah semua. Sebenarnya sih gini, kalau saya lihat ini sebenarnya related dengan saya juga, karena saya juga pakai Grab atau Gojek mainly cuma untuk makanan sih sebenarnya, untuk GoFood ataupun GrabFood. Cuma kalau kita lihat, jadi kalau saya komen saya gini, sebenarnya kita kan semua orang bisnis lah di sini lah ya, dari kacamata bisnis. Jadi di ultimate goal, jadi goal yang paling ultimate untuk bisnis itu ya monopoli basically. Semakin besar kau bisa menguasai pangsa pasar market untuk that specific item, ya otomatis kamu jadi konglomerat. Itu udah pakem dari dulu dan Indonesia tuh paling demen yang monopoli begini dari zaman dimulai dari zaman Orde Baru dulu, zaman Soeharto yang tiba jadi pahlawan nasional sekarang. Jadi monopoli itu bukan barang baru di Indonesia, dan kita tuh demen banget beginian pejabat kita, dan jadi kali antar pejabat pengusaha itu paling demen monopoli, karena memang ultimate goal di bisnis ya monopoli, dimana kau bisa mengeruk keuntungan sebesar-besarnya karena orang lain nggak ada pilihan, orang lain harus pakai itunya. Jadi kalau tadi Bang Anto bilang 90% bangsa pasar market, ya itulah itu. Dampaknya apa ke kita? Ya dampaknya konsumen udah pasti. Jadi seperti monopoli yang lain seperti Pertamina, oke lah Pertamina sekarang ada yang swasta juga, ada Shell, ada BP dan sebagainya. Tapi toh kalau misalkan mulai mengancam Pertamina, toh dipersulit juga. Jadi kalau dia ngoplos atau apa ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain karena monopoli. PLN listrik monopoli. Jadi untuk ini dampaknya ke kita konsumen udah pasti. Jadi nggak orang bilang nggak apa-apa biayanya, itu dampak ke kita Bapak Ibu. Satu adalah untuk dari sisi transportasi udah pasti mereka bisa naikin karena itu tidak ada pilihan. Either itu atau kalau misalkan yang kompetitor yang lain tidak growing, tidak berkembang, otomatis dia cuma punya pilihan dia dua ini aja yang sudah bergabung jadi satu. Dari sisi delivery makanan juga sama, restoran juga tidak ada pilihan sekarang. Jadi restoran either make dia atau nggak make sama sekali. Kalau dulu boleh milih program mana yang lebih bagus buat restoran saya, mana yang lebih nggak gila ngambil cuannya, apakah Grab atau GoFood, itu yang saya pilih. Jadi that's why kita bisa ketemu restoran yang kadang ada di GoFood, nggak ada di Grab, ada di Grab, nggak ada di GoFood, kayak gitu. Jadi sekarang nggak bisa. Jadi mereka bisa menetapkan restoran I don't care, saya potong 30%. Restoran nggak bisa ngapa-ngapain. Dan mungkin kalau mereka lari ke kompetitor yang oranye, biru dan sebagainya, mungkin nggak sebesar itu scale-nya, karena again 90% pasar dikuasai mereka. Jadi
Banyak lah. Jadi intinya kalau dimanapun sistem bisnis di mana monopoli terjadi, yang tidak bisa ngapa-ngapain adalah konsumen, karena itu akhirnya ditentukan oleh sang pemilik bisnis yang monopoli. Dan ini pandemi ini udah sering dijalani di Indonesia, udah dari zaman dulu, dari zaman Orde Baru, Indofood, Indosemen dan sebagainya. Dan sekarang yang ceritanya nih kayaknya kebagiannya sih adiknya Bapak Presiden kita yang sekarang jadi dulu yang ketiban pulung yang ngembat bisnis banyak di Indonesia adalah Pak ET. Nah sekarang udah lewat, ya gantian aja gini, kita mah gantian aja. Jadi sekarang giliran saya embat gitu, maksudnya begitu giliran saya, ya kelihatan sekali bahwa adiknya Presiden sekarang yang menguasai bisnis di sini gitu ya, kira-kira gitulah. Ini kan kita berpendidikan ya, pernah sekolah, pernah tahu bahwa monopoli itu nggak bagus ya, dan prakteknya juga jelas ya. Tadi disebut ya PLN, Pertamina ya. Ya jelas nggak bagus karena mereka nggak ada kompetisi, jadi ya udah suka-suka mereka kan. Dulu ingat kan dulu kita kalau pakai pulsa Telkomsel nih, itu bisa 700.000 bos, 500.000, terus pelan-pelan ada kompetitor, dia turun. Sekarang saya 100.000 aja pakai nggak habis-habis. Kuotanya 50 Mbps ya, ya megabyte ya, Mbps. Itu makanya itu kegunaannya supaya menuju ke efisiensiannya ya. Itu bisnis kalau monopoli jelas kan bagus. Nah ini dua gabung kan tadi sebut 91% ya. Ya dominasi lah dia, suka-suka dia tentuin. Sekarang kita order Gojek, order GoFood atau apa ya, ya nggak apa-apa lah ya disebut merek. Itu banyak biayanya ya. Terus inilah biaya aplikasi, terus biaya packaging, udah mahal. Waktu itu kan sempat ada Adrian yang anggota DPR ya, yang tanyain ini buat apa? Itu driver juga dipotong segini segitu. Itu kita memang bisa tanya ke siapa? Mesin yang jawab. Bisa sampai mati juga nggak ada jawaban. Ya kan, kalau kita telepon mau ketemu orangnya nih, mau tanya ini apa sih, boro-boro dijawab. Ya begitu. Jadi yang jelas itu udah jelek ya. Terus banyak hal juga ini. Jadi saya bilang pemerintah sekarang ini masih ya, kalau buat saya masih belum memberi titik terang ya. Masih begitulah. MBG ini kan perpindahan dari jalur distribusi makan siang yang sudah ada. Oke, dia dilakukan oleh pemerintah ya, mau nasional lagi ya. Itu efisien nggak? Benar nggak? Jangan sampai anak-anak keracunan nggak? Diperhatiin nggak? Ya pelan-pelan mungkin perbaiki sih ya. Tujuannya baik, tapi pelaksanaannya juga mesti baik dong. Jangan coba pindahin. Nah, tadi saya bilang jalur makanan siang ya, tapi itu kan di samping itu juga jalur pembayaran, jalur anggaran, pindah ke sono kan. Nah itu ada nggak yang kutip di situ, yang pencari rentenya di situ? Tukang naikin ya, titip ya 500 perak satu porsi. Tahu-tahu ya gitulah ya. Kita tahu lah partai politik kita macam apa ya, orang-orangnya ya. Partai sih benda mati, tapi manusianya yang susah kita percaya. Kemudian ada juga yang ketika ya, ini bukan ulangin ya, tapi karena kekurangan literasi atau baca ya,
kita ngomong begini, kritik pemerintah ini dibilang mana datanya. Jadi kalau kritik itu mau dibungkam ya kita balik lagi aja ke zaman Orba ya. Itu kalau mahasiswa demo itu diculik tuh, tahu-tahu nggak balik tuh, ada yang tenggelam tuh di katanya ya dulu di laut utara Jakarta tuh ya. Itu kan cerita lama, apa mau diulangi? Ya kritik biasa aja, siapa juga yang kita rasa nggak transparan, nggak benar ya kita, sebagai rakyat bayar pajak ya boleh dong, masa nggak boleh kritik? Ngomong nggak punya data, dan data lu apa valid? Datanya dari mana? Ya nggak? Yang jelas saya memegang ya, itu pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga itu cuma 5,02. Kuartal 2 itu masih 5,12. Ya, jadi kan menurun. Kalau membaik, mempekerjakan banyak yang tadinya ada kerjaan, ya mestinya ekonomi naik dong, daya beli masyarakat naik dong, purchasing manager index naik dong. Buktinya kan turun. Nah itulah kalau mau bicara data ya. Jadi kalau nggak apa-apa sih ya, saya dukung siapa atau nggak dukung siapa, Anda dukung siapa, sah-sah aja untuk berbicara. Tapi kalau berbicara kan mesti pakai logika ya, yang masuk di akal dan pakai data yang bisa di-trace. Bukan cuma ngomong, tumbuh dan mempekerjakan 360.000 orang. Ya, datanya dari mana? Oh, si Anu yang ngomong. Si Anu itu siapa? Asal ngomong apa dari mana? Kan gitu ya intinya ya. Ya Bang Anton gitu aja. Jadi tetap semangat, tetap mengkritik, jangan kendor. Makasih. Saya nggak ngerti nih, kalau misalnya mau dipaksain kan hukumnya kan nggak boleh gitu ya. Mereka harus ngajuin ke DPR, harus disetujui juga gitu loh. Jadi nggak bisa semau-maunya gitu loh. Saya mau keinginan siapa nggak ada dasar hukum yang nggak bisa. Kalau kayak gitu ya berpotensi. Kan kalau misalnya tiba-tiba dituntut atau dibatalin, nah gimana tuh? Kan jadi dan ini bisa ke citra bursa kita ini bisa gimana gitu loh. Berarti seenak-enaknya gitu loh, bisa orang suka-suka mau merger aja bisa aja gitu loh. Berarti di Indonesia ini nggak ada peraturan itu ya sesuai penguasa gitu ya. Berarti kan ini investor itu ngeri gitu loh. Nah, kalau misalnya penguasanya maunya gini, begini. Karena bisa ya kan, kalau misalnya orang mau investasi ternyata mereka nggak bisa memastikan, kira-kira risikonya tinggi kan. Benar nggak? Jadi ya nggak bisa main terabas kayak gitu. Orang kan mau invest juga harus cari yang ada ininya lah ya, ada rasa jaminannya gitu loh, rasa amannya. Kecuali kalau misalnya mereka mau mengharapkan tiba-tiba naik, dijual kali ya, yang kemarin nahan itu dijual kali. Iya kan, atau gimana. Jadi maksud saya ini kan perusahaan, bukan perusahaan negara. Saya bingung juga ya dibandingin dengan Pertamina. Ya emang kinerjanya buruk ya kan, ya banyak kejadian yang meledak segala macam. Cuman gimana ya, perbandingannya itu kan nggak sama gitu. Itu bukan perusahaan swasta. Jadi saya bingung juga, apakah misalnya antar perusahaan swasta merger ini bisa diatur negara atau gimana, kan nggak jelas. Misalnya dia tetapin nggak boleh nih harga per kilometer nggak boleh lewat dari segini, atau dia turunin
suruh turunin, bisa nggak ini? Nggak jelas. Makanya nggak bisa kayak mau merger, hukumnya belum bisa, ditabrak. Berarti ini negara ini bukan negara hukum, negara orderan kali. Itu aja Mas. Okay. Sebagai masyarakat saya tidak setuju, dan ini boleh saja berbeda dengan yang lain. Pertama, secara peraturan ya, KPPU jangan diam aja loh ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, karena bila mana terjadi vertical integration ataupun horizontal integration dari sebuah bisnis sehingga menguasai dari hulu ke hilir, apalagi itu tidak dilakukan secara organik karena persaingan sehat, maka ada potensi bahwa merger ini nanti akan mengorbankan konsumen. Kan undang-undang anti monopoli itu yang dilindungi bukan pemerintah atau pengusaha, yang dilindungi itu konsumen. Dengan adanya banyak pemain atau provider, maka konsumen punya pilihan. Tentu pilihan harga, pilihan kualitas, dan sebagainya. Tetapi kalau itu negara ada kecenderungan bahkan merestui sebuah corporate action yang menyebabkan pelanggaran KPPU, persaingan usaha, maka negaranya juga sebaiknya dituntut gitu. Pihak yang apakah itu dituntut sebagai entitas danantara, ataukah itu nanti perusahaan baru ini bisa dituntut oleh masyarakat sipil ya. Karena menyebabkan konsumen itu menjadi lebih sedikit pilihannya dan harganya bisa diatur oleh perusahaan sejenis yang mengontrol pasar, apalagi dikatakan lebih dari 80%. Memang berbeda dengan Microsoft misalnya softwarenya, atau WhatsApp. WhatsApp orang lebih banyak daripada Telegram atau yang lain, tapi kan WhatsApp itu dia atau Microsoft atau Telkomsel dia besar secara organik. Nanti saya yakin ahli-ahli di Komisi Pengawasan Persaingan Usaha paham betul undang-undang antitrust atau anti monopoli maupun undang-undang PK ya, undang-undang perlindungan konsumen, itu bisa melihat mana yang organik sehingga orang memang memilih Telkomsel dibanding provider lain karena organik, mana yang sifatnya kong kali kong abrakadabra untuk memonopoli dari mekanisme merger atau acquisition atau kesepakatan harga, kesepakatan jahat yang merugikan konsumen. Jadi buat para driver juga hati-hati buat Anda terancam nasibnya Pak. Karena di dalam merger itu yang paling nomor satu dibicarakan oleh para direksi-direksi yang sedang mau gabung itu adalah satu, keuntungan, kedua, efisiensi alias penghematan. Itu nasib Anda dibicarakan nomor 18 atau nomor 20 barangkali gitu. Bahwa nanti harusnya satu daerah Lenteng Agung butuh 30 driver, sementara kalau digabung plek-ketiplek adanya 60 driver, ya yang 30 lagi dipecat aja. Kalau nggak mau masalah hukum, ya dibikin aja sistem poin, sistem rewardnya yang bikin Anda cabut sendiri gitu. Mereka akan masuk melalui ada potensi oknum-oknum saya pikir driver ada hak Anda untuk menolak ini sebagai mitra, dan masyarakat sipil silahkan mulai memonitor ini bersama KPPU dan melaporkannya kepada KPPU dan kepada pengadilan niaga yang dianggap melanggar undang-undang. Terima kasih. Saya lebih ngelihatnya aspek karena tadi disebut monopoli ya Mas Santo. Kalau tadi pagi kan saya udah breakdown 3 ya. Efek negatifnya ya kan, kalau misalkan mereka monopoli terus bergabung lagi sama BUMN kan, jadi mitra, ada karyawan, ada kepelayanan. Saya udah ngomong dari pagi jadi saya nggak ngulang lagi ya Mas Santo. Saya ngelihatnya di monopolinya, saya ngelihat gini, pemerintah itu berlindung di Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ya, di mana jika menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Ya. Dan itu kita lihat di Pertamina, di PLN yang mengabaikan kualitas layanan ya. Dan kita udah lihat contohnya.
Pertanyaannya, rakyat bisa apa kalau pemerintah mau monopoli? Bisa apa? Nggak bisa apa-apa juga. Kita mau ngomong apapun bisa apa? Ada rakyat mau gugat, musuh, ke pengadilan, tawa. Sampai hari ini aja itu 1.000 triliun lebih menipu rakyat aja nggak ada apa-apa. Terus kita mau bilang kita mau ngesu pemerintah, saya bilang sih susah, karena kita lagi ada di rejim di mana memanfaatkan pasal 33 itu untuk monopoli negara. Ya Mas Santo kan? Kita selalu bilang bensin kita bercampur etanol terus lebih mahal lagi dari Malaysia. Terus bisa apa? Kita tahu Pertamina itu dari hulu sampai hilir korup semua. Udah ketangkap korupnya, harga bensin nggak turun, terus bisa apa? Saya challenge, lo bisa apa? Nggak bisa apa-apa juga kan? Nurut aja kan jadi rakyat. Ada di sini yang bisa ngegugat. Selain hanya menikmati dari hasil monopolinya yang dilakukan oleh pemerintah. Makanya saya selalu bilang, Mas Anto, sistem apapun, kalau pemimpinnya itu memang concern ke rakyat, itu pasti bagus. Mau dia monopoli, duopoli, oligopoli, kartel, sejauh pemimpinnya itu amanah, pasti rakyatnya makmur. Tapi sejauh pemimpinnya korup, pejabatnya korup, sistem apapun rakyat nggak bisa apa-apa. Kita bisa di sini keluar-keluar, tapi kita bisa apa? Saya balik tanya, ada nggak ditangkep itu? Kan hanya red notice yang jelas-jelas ketahuan. Rakyat bisa apa selain menikmati si kuda laut saat dia yang monopoli? Bisa apa? Akhirnya balik lagi juga ke sono kan. Saat dia membuat yang lain tidak bisa apa-apa, rakyat bisa apa Mas Anto? Nurut juga kan? Terus Anda nggak mau ngisi bensin, nggak bisa. Ya nggak? Jadi saya berpikirnya realistis. Kita lagi di era di mana pemerintahnya itu, pejabatnya itu ikut berbisnis, ikut merusak ekonomi, ikut merusak sistem. Di monopoli ini, kalau memang benar, pasti kan harganya murah. Karena apa? Ujungnya untuk kemakmuran rakyat kan Mas Anto. Emang ada bicara monopoli untuk kemakmuran rakyat? Dari harga bensin aja kita nggak bicara kemakmuran rakyat kok Mas Anto. Saat RON 987 ribu di negara lain, di sini 14-15 ribu, lalu dikatakan bahwa negara kita adalah negara kepulauan dengan segala macam alasannya hanya untuk pembenaran. Kan sedang dibodoh-bodohi kita ini. Karena apa? Saling mendukung budaya korup ini di antara mereka. Nah, mau dibawa ke Grab dan GoTo kan begitu kan Mas Anto? Ada antara jump in seolah-olah, tapi itu kan lucu-lucuan saja kita ngelihat. Seperti kita lagi ya emang bodoh loh gitu loh. Terus bisa apa? Nah, kita hanya berharap pada pemerintah yang jujur, yang berintegritas, yang mau bekerja untuk rakyat. Baru kalau di sini kita selalu mendapatkan kualitas yang jelek, ya implementasi Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 itu sebagai alat doang untuk mengkamuflase kebobrokan.
Mau contoh case. Sekarang saya tanya, case Senturi. Kenapa dibelok? Katanya situasi ekonomi saat itu sedang. Lah, kan itu di-create, Mas Anto. Kita realistis kan melihatnya. Satu bank kecil yang bisa memberikan dampak kepada ekonomi waktu itu kan. Lah emangnya dia sebesar BCA ketika diras bakar mengganggu ekonomi, dia sebesar katakanlah BRI. Itu kan akal-akalan juga, Mas Anto. Jadi rakyat kita memang terbiasa untuk dibohong-bohongi. Jadi ya kita bisa apa? Selain monopoli ya lu nikmatin lah. Karena lu pada posisi butuh. Nah, sampai pada fase ya udah lu nggak tahan, lu demo, lu gulingin. Tapi yang terjadi kita kembali lagi, Soeharto adalah lawan. Kan gitu, Mas Anto. Siklusnya kan memang seperti itu. Ada gugatan rakyat yang berhasil melawan pemerintah yang sudah jolim. Nggak ada, Mas Anto. Coba cari keluar. Kalau di luar negeri ada satu kapal yang menumpahkan pencemaran, padahal itu adalah milik pemerintah, itu bisa digugat sampai jutaan dolar, ya nggak? Karena sudah mencemari laut, sungai. Di sini jangan harap, ya kan? Kita kan bicara fakta. Kita nggak sampai ke fase itu. Jadi katakanlah dia gol atau tidak, buat saya, alah, orang udah kartel kok. Hari ini kartel bukan itu. Kita nuntut KPPU untuk ini. Maaf ya, yang namanya lembaga pemerintah, sorry itu sih, kartel udah terbukti kok. Ini dua ini menguasai 90%, Mas Anto. Betul nggak? Oke. Udah dia policy maker, price policy maker kok mereka. Then what can you do? You nggak ada opsi kan? Itu aja. Terima kasih. Nah, menurut saya gini loh. Idealnya kan pemerintah itu jangan mencampuri urusan perusahaan swasta, internal perusahaan swasta secara jangan mengintervensi gitu loh. Jadi mereka, menurut saya idealnya pemerintah itu membuat rambu-rambu agar semua industri itu berjalan secara adil dan menguntungkan bagi rakyat gitu kan. Nah, kalau sudah terjadi monopoli itu berbahaya. Kenapa? Karena akhirnya nanti harga itu ditentukan oleh mereka gitu kan. Ya akan merugikan rakyat gitu loh, sehingga rakyat tidak punya pilihan, tidak punya daya tawar, dan tidak punya pilihan gitu loh. Nah, itu yang berbahaya. Oleh karena itu di sini perlu keterlibatan pemerintah untuk menegaskan yang berbahaya adalah pemerintah membiarkan semua ini terjadi seperti permainan perusahaan swasta biasa gitu. Akuisisi terjadi integrasi perusahaan-perusahaan itu, padahal itu kan membuat rakyat tidak punya pilihan, karena selama ini kan mestinya Grab dan GoTo itu kan bersaing secara sehat gitu loh untuk mendapatkan pasar yang lebih besar bagi masing-masing kan. Kalau mereka menyatu, nah berbahaya. Menurut saya sangat berbahaya karena mereka menguasai 90% lebih pasar. Nggak ada lagi pesaing. Nah, kalau ada pesaing yang muncul, gampang banget kan ditebas oleh mereka kan, karena mereka punya kekuatan yang sangat besar gitu loh. Punya daya tekan yang sangat besar kepada pesaing-pesaingnya. Nah, ini yang menurut saya yang harusnya pemerintah ikut atau mengambil sikap gitu loh. Jangan ngurusin masalah bagaimana harus memberikan gaji istilahnya THR lah itu kan bukan urusan pemerintah mestinya. Ngapain diurusin, itu kan urusan swasta sesuai dengan perjanjian mereka kan. Menurut saya sih gitu. Jadi disinilah susahnya kalau pemerintah tidak bisa bersikap apa yang harus mereka ambil, apa yang harus mestinya diintervensi,
tidak diintervensi, apa yang harusnya diintervensi malah tidak diintervensi. Itu yang berbahaya. Saya kira itu. Kalau mengenai MBG, mari kita lihat sebelum kita berkomentar atau sebelum kita berasumsi, sebaiknya kita buka data dulu. Siap. Gitu ya. Jadi kalau bahwa MBG ini mematikan usaha, saya nggak sependapat, terutama dengan Pak Osman tadi. Duduk bareng, saya akan beberkan semua datanya. Kita lihat dulu, MBG itu sekarang sudah menghidupkan berapa orang, menghidupkan berapa sektor pekerjaan atau sumber daya yang lain, supplier yang lain, mulai dari sayuran sampai dengan nabati. Bapak pegang datanya, boleh dong di-share di sini jadi yang lain juga paham. Ada banyak. Silakan di internet juga ada kok. 360.000 orang per hari ini itu mendapatkan pekerjaan yang baru, yang sebelumnya non-job. Bayangkan, dia juga menghidupkan pertanian. Jadi jangan melihat hanya di kacamata bahwa di Gelodok dimatikan, bagian forum usaha cilok itu misalnya, atau di Blok M di pinggir jalan. Kacamatanya melihat dari mana? Sementara MBG ini seluruh Indonesia, dari Aceh sampai ke Papua. Anda lihat kalau di TV atau di YouTube atau yang diunggah oleh beberapa orang, itu anak-anak merasa sangat happy sekali. Bahkan ada yang tidak mau makan di sekolahnya, dibawa pulang. Kenapa dibawa pulang, nak? Ini akan aku tunjukkan pada adik aku, akan tunjukkan pada orang tua aku. Bahasanya seperti itu. Mari kita melihat masalah itu secara komprehensif. Jangan asumsi, jangan like or dislike, jangan suka dan nggak suka. Nggak suka dengan Pak Prabowo apapun disikat, nggak suka sama Ahok apapun disikat. Ini kita nggak gentle, kita nggak mendidik ke kita sendiri. Jadi mari kita secara komprehensif biasakan otak kita ini, hati kita ini bersih, ilmiah. Kita bicara dengan berdasarkan data. Jangan like or dislike. Apapun saya juga akan bilang seperti itu kalau kita suka apa suka. Itu cinta lah, apapun. Itu pun rasa coklat juga nantinya. Ya kan? Kalau kita nggak suka seperti itu, kalau kita suka apapun kita belain. Tapi marilah kalau kita bicara, Pak Sefetman sudah mengedepankan, sudah memunculkan ini loh, ada masalah. Pasalnya fakta ilmiah, bukan suka nggak suka kan? Pasal yang disampaikan itu loh. Nah, karena itu mari kita melihat secara komprehensif juga, by data juga, berapa orang yang selama ini tanahnya tidak bisa dimanfaatkan, mendadak tiba-tiba dia tanam sayur yang hanya dalam waktu 40 hari sudah bisa dipanen. Ayam 40 hari jadi panen. Ayam mana yang sekarang yang katanya pedagang ayam itu mati? Saya nggak percaya. Ayolah kita membiasakan diri untuk tidak katanya duduk bersama di warung kopi, itulah berita, bukan. Itu asumsi dan hoax gitu. Nah, itu kita bicara lah baik-baik data. Jadi jangan suka dan tidak suka gitu. Saya rasa begitu. Kalau menurut saya MBG itu sudah sangat amat karena saya ada beberapa orang yang dekat saya tanya, ternyata dia happy. Happy bukan berarti dari segi cuannya ya, tapi dia melihat bahwa MBG ini ternyata menghidupkan sektor kecil. Paling kalau kita bicara hitungan kalkulasinya. Sebelum kalau diperlukan data saya akan buka, tapi sebelum saya bicara data silakan buka sendiri. Banyak. Terima kasih. Danantara, kalau kita bahas Danantara kan ini kan satu badan atau lembaga yang baru dibikin dan tentu perlu media gitu loh. Dia juga pengen jadi media darling. Jadi apapun yang dilakukan di tahun ini pengennya dimediakan gitu loh. Jadi dia pengen panggung lah gampangnya. Nah, tapi balik lagi kalau masalah Danantara, kita nggak usah ngomongin dulu. Itu urusannya nanti ada keterkaitan dengan masalah Gotonya. Goto di awal itu kan waktu itu dipaksa kawin antara Gojek dengan Tokopedia. Akhirnya namanya PT Goto gitu ya. Gojek Tokopedia. Tapi Tokopedia sendiri udah dilepas ke TikTok 75% setahu saya. Jadi tidak bisa bilang murni lagi Goto lagi. Jadi dia ini tinggal Gojek. Nah, tapi kenapa waktu itu dipaksa merger? Karena ya memang Tokopedia ini bleeding. Secara cash flow itu sangat bleeding. Dan Gojek itu karena dia ada
keuangannya, GoPay-nya itu yang bikin hidup gitu loh. Jadi ngidupin Tokopedia gitu ya. Okay. Ya. Nah, tapi kan waktu ketika IPO 300 atau 400 rupiah waktu itu kan banyak investor yang nyangkut sampai sekarang. Sekarang tinggal berapa? Sempat di 50, sekarang mungkin sekitar 60 karena ada hidupnya rumor-rumor seperti ini ya. Sekali lagi kita bicara waktu dulu Gojek dan di Tokopedia itu kan adalah keputusan investor. Nah sekarang katanya kan investornya Grab dengan investornya Gojek juga kan fund-fund yang pertama kali yang punya hak untuk voting itu kan memaksa juga gitu loh. Mereka pengen merger ya. Rata-rata yang komentator dari tadi itu kan ngelihatnya dari sisi konsumen, ngelihatnya dari sisi mitra. Tapi kalau dari sisi investor mereka nggak terlalu mau pusing gitu loh, karena model bisnisnya Gojek itu udah berubah, model bisnis Grab itu udah berubah. Dari pertamanya adalah sharing ekonomi, sekarang dia mau nggak mau jadi harus profit oriented. Dia nggak bisa maksain diri untuk bakar uang lagi, dia harus survive. Apalagi mata uang di masing-masing negara itu kan melemah. Mereka siapa tahu pinjam pakai dolar, mereka kan akan rugi habis-habisan. Pilihnya betul kata dokter siapa Andreas atau siapa itu collapse atau collapse gitu loh. Itu make sense gitu loh, karena ada zaman dulu orang seperti yang tadi pemberi komentator juga ya, Akong ya katanya ya, itu kan dia lebih baik berdiri sendiri, dia nggak mau collab karena collab dengan orang lain, itu sah, itu nggak ada masalah. Tapi juga kita juga harus melihat fakta bahwa di lapangan juga ada orang yang kolaborasi dan itu juga tidak ada masalah. Jadi balik lagi ke pimpinannya. Nah, jika kalau seandainya kita bicaranya monopoli, ya udah nggak usah ngomong lah, Indonesia juga udah monopoli, PLN-nya monopoli, Pertamina monopoli. Udah monopoli diselewengin lagi gitu ya Pak. Betul, dengan alasan dia bilang adalah public service obligation, makanya kualitinya diturunin. Nah, itu kan capek. Kita kan bukan harus beli barang yang sampah terus gitu loh. Nah, sekali lagi sekarang, kalau seandainya kita sebagai investor, berarti kita pengen untung dong, atau enggak kita bisa cut loss, atau enggak pun kita bisa exit dengan baik gitu loh. Nah, Telkomsel pengen exit yang baik, banyak investor yang pengen exit yang baik. Kalau kita nggak setuju dengan merger, ya beli aja saham Gotonya, simple kok, itu udah di atas 70% kok milik masyarakat, beli aja, nggak usah batalin mergernya. Tapi kalau nggak bisa, ya mau nggak mau kita terima nasib lah. Kalau bawa mobil, yang ngerjain bengkelnya bukan ahlinya, kira-kira bener kagak tuh mau? Nah, biarin pakaiannya montir, tapi kalau orang yang nggak ahli kira-kira mau terima nggak? Itu bukan bengkel doang ya, apalagi ini yang seberapa 14.000 sekian triliun gitu ya. Itu kan bukan duit monopoli gitu loh, duit rakyat Indonesia lah istilahnya. Ini yang pengurusnya ya maaf. Mungkin kalau dipotting dari rakyat Indonesia ya yang percaya sekian persen lah. Coba kalau diambil dari ekonomi dari luar seperti Ihsanuddin Nursi, terus Antoni, terus katakan siapa yang kemarin itu Profesor itu yang ngisi di Rakyat Bersuara, itu kan kita ambil lah orang-orang yang begitu, yang bukan cuma oke bos ya udah siap yes man ya. Nah, belum tentu yang orangnya ada di luar itu menjatuhkan atau katakan nggak mendukung, mungkin istilahnya mereka lebih netral ya di luar. Nggak bedanya kan kalau kita orang dalam ya bos oke bos gitu kan, bisa jalan. Contoh istilahnya waktu bos itu kan dikasih ingatan sama pada api itu kan nggak bisa Pak, tapi pimpinannya ini agenda saya. Akhirnya kan begini, contoh begitu juga sama ini yang jadi penasehat juga mantan penguasa. Ya saya sih nggak berharap banyak lah gitu. Terima kasih. Saya pikir gini, saya secara pribadi saya tidak setuju. Saya tidak setuju dengan penggabungan karena terang-terang melanggar monopoli. Aturan monopoli kita ini terang-terangan melanggar. Tetapi yang terjadi di zaman sekarang banyak sekali teori ekonomi itu sudah berlaku. Nggak berlaku, banyak sekali teori-teori ekonomi itu tak berlaku. Soalnya contoh sederhana. Dulu kita selalu ingat, mungkin 20 tahun lalu kita selalu ingat, kalau dolar naik biasanya saham akan turun karena duit itu banyak dipindah ke dolar dan kadang-kadang sekarang zaman itu sekarang berubah drastis. Dolar naik, saham nggak peduli, tetap aja naik ya sekarang. Nah, ini sekarang udah rancu sekali. Teori-teori ekonomi itu profesor
teori-teori baru lagi. Ya. Nah, lantas saya kaitkan kepada ambisi dari Prabowo. Ambisi Prabowo itu adalah menciptakan 8%. Tentu tujuannya baik, menciptakan pendapatan per kapita masyarakat yang semakin naik. Dalam hal ini, kalau membiarkan dunia ekonomi usaha bergerak sendiri mungkin sulit. Pemerintah nanti akan intervensi. Coba nanti perhatikan, UMP ke depan akan untuk naik terus supaya tercipta yang namanya pendapatan per kapita. Yang tujuan akhirnya, bukan tujuan akhir lah, tujuannya untuk menciptakan kesenjangan yang semakin sempit. Itu tujuan baiknya. Tetapi terjadi apa enggak, kita akan lihat bersama-sama. Nah, kenapa saya mengatakan ini? Saya lihat Prabowo dan timnya, dia akan mendrive pertumbuhan ekonomi yang terus naik dalam 1, 2, 3 tahun menuju 8%. Hanya bisa didrive dengan perusahaan-perusahaan besar. Salah satunya. Dengan antara lain Danantara dan lainnya. Kenapa? Kemarin saya mengatakan Danantara itu perlu seorang pemimpin yang dipercaya oleh masyarakat. Karena di dalam prosesnya itu nanti akan kita lihat banyak sekali, kadang-kadang kita merasa seperti Garudala, dia ini punya perusahaan, dia juga masuk dan segala macam. Tetapi kalau ada sosok satu yang dipercaya sebagai pemimpin, mungkin kita akan, ya oke, kita bisa paham. Karena uang akan besar sekali di sana. Dan untuk mendrive pertumbuhan ekonomi yang 8% dalam waktu sisa, ya kalau kita bilang tahun politik mungkin hanya 3 tahun ke depan. Karena tahun keempat sudah mulai bergejolak politik dan lain-lain. Nah, perlu perusahaan-perusahaan besar yang dibuat untuk mendrive. Antara lain, menurut saya, Gojek, Goto, dan Grab ini akan terjadi. Karena ini akan mendrive. Juga mungkin nanti ada sebagian orang menggunakan teori ekonomi menciptakan walaupun pendapatan informal di masyarakat, tetapi menciptakan peluang kerja. Nggak semua orang setuju. Nah, oleh karena itu, saya pikir ini akan terjadi. Makanya sih buru-buru ini masih sekitar 6 bulan, ya udah boleh masuk lagi nih kira-kira. Tapi ini hanya disclaimer, analisa aja gitu. Guyur, ayo. Nah, karena arah ke sana nggak ada pilihan, nanti kita akan lihat lagi perusahaan-perusahaan besar yang akan di-drive. Termasuk juga nanti yang industri properti, mobil, semua akan di-drive untuk mengarah kepada ambisi Pak Prabowo yang dikatakan 8% growth. Nah, di dalam prosesnya kita perlu orang-orang yang punya integritas, kredibel dan dipercaya. Betul, bisa dipercaya. Karena kalau enggak, bolongannya itu akan luar biasa. Akan luar biasa. Itu bolong kiri kanan, korupsi itu akan biasa. Tapi kalau orang-orang yang ditaruh orang-orang baik, mungkin bolongannya itu enggak gede-gede. Ya terjadilah ya. Ya kan? Lantas satu lagi apa? Saya mengkaitkan Indonesia itu menurut saya, kita itu masih menggunakan prinsip provinsi. Yang mungkin campur dikit dengan otonomi daerah, tetapi nggak sempurna. Negara Amerika itu negara federal. Masing-masing negara itu mereka bertumbuh. Cina, jangan salah, Cina pun sebenarnya mereka udah menerapkan yang milik federal. Masing-masing provinsi dia itu bertumbuh luar biasa. Sehingga masing-masing provinsi kepala daerahnya bisa memberikan kontribusi secara keseluruhan. Indonesia sampai detik ini kita lihat otonomi daerah yang bertahun-tahun lalu dibuat, ternyata tidak banyak menciptakan kepala daerah yang punya daya pikir secara ekonomi. Dan seringkali pusat juga tidak bisa berbuat banyak ya. Betul. Jadi ini orkestranya itu nggak terjadi. Jadi ini pusat terus akan bekerja keras. Ya, oke. Padahal kita mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu di Sulawesi yang namanya Morowali lah, sampai Luwak lah, di situ itu banyak tambang-tambang nikel dan lain itu bergerak. Oke, baik. Harusnya provinsi itu memberikan kontribusi sehingga terciptanya pertumbuhan 8% itu tidak terfokus oleh yang besar-besar terus. Siap. Sehingga merata. Prabowo penting sekali perusahaan besar dan antara pilih orang yang tepat dan dipercaya. Saya ada 3 bicara ya. Pertama, kalau Danantara mau sukses mesti cari orang-orang model Tommy dong. Pasti saya jamin saya bisa itu ngamat itu ya. Kedua juga, dulu kan di Tiongkok kan ada kan Alibaba Group kan. Dia melewati jalur-jalur ajaran sosialis. Itu kan ditahan kan nggak boleh, tau nggak? Boleh gabung, coba mesti mikirin rakyat juga.
Jangan seenak-enak saya pengusaha, kamu kaya sendiri, rakyat apa buru-buru menyusah tuh nggak boleh. Itu ajaran si Kintin tuh nggak boleh. Itu ditangkap, ditahan kan. Akhirnya dia udah ngalah, dikabur kan, kembali ke Jepang gitu. Nah itu kedua. Ketiga, kau jiwa agung sendiri. Kenapa saya itu mau hidup sendiri? So hidup saya manusia semua kan, tangan, jari 10, kaki 10 kan. Saya hidup sesuai kemampuan saya nggak mau diatur. Saya nggak mau kongsi, saya takut ribut sama orang, coba. Maka saya usaha gitu. Itu jiwa saya, Nena. Ya kan? So uang tuh harus dicari. Kalau bisa kita bantu gitu tuh. Maka saya kerja tuh, saya kan banyak, saya punya teman kan kongsi akhirnya ribut kan, kayak gitu. Jadi jiwa aku kenapa itu, jadi saya itu hidup sesuai kemampuan saya gitu tuh. Masing-masing manusia kan ada ya, tiap tahun seperti ya kira sebut salah satu ke Alfamart gitu buka cabang terus kan, ya gitu sih harus pikiran dia kita bisa salahin ya. Itu kan swasta kan. Atau saya bicara jiwa saya gitu loh. Saya tuh nggak mau bisa sesuai kemampuan saya hidup, cari uang semampu, kok nggak udah. Saya nggak mau pusing ya, itulah. Ya, sekian, terima kasih. Udah dapat contekan dikit ya. Ya menurut saya sih hati-hati gitu loh. Kalau misalnya dari sisi misalnya yang jual makanan nih, bisa aja mereka menentukan ya komisinya yang dipotong, ya mereka bisa naikin gitu loh. Kita kan nggak bisa protes. Maksudnya GoFood gitu. Ya, GoFood. Ya potongnya kan? 20%, ya betul. Bisa aja mereka naikin, dan apakah bisa diprotes? Kalau saya dia kan naiknya bertahap, dan nggak ada yang bisa nurunin kan? Nggak ada. Udah itu mungkin ntar kalau dari yang jual makanan ini mereka dipaksa untuk iklan. Kalau Anda tidak iklan, Anda tidak bisa jualan. Nah, semakin banyak kuota kan kayak lelang gitu kan, semakin banyak yang Anda keluarkan duit untuk iklan, Anda bisa semakin mudah dicari. Nah, itu monopoli. Sekarang itu juga terjadi sih. Jadi kalau pengusaha makanan itu dia ikut promosi dari sistem mereka, itu kita akan diboost gitu. Ya, mungkin mereka untuk program 11, 22, 33 mereka bisa maksa penjual untuk dikasih diskon gitu atau gimana. Nah, kita penjual itu nggak punya daya tawar, daya tawar untuk menolak atau gimana, protes atau gimana, nggak bisa. Udah itu misalnya kalau ada pelanggaran atau gimana, misalnya ada masalah, kita juga misalnya jadi penjual bisa dirugikan gitu loh, karena keputusan itu kan sepihak. Kita nggak ada kayak pengadilan kayak gimana kita bisa protes. Karena kalau selama ini mungkin terjadi pada satu sistem, kita masih bisa menggunakan sistem yang lain untuk bisnis tetap berjalan gitu kan maksudnya. Nah iya, nah itu yang nggak ada persaingan harga juga kan untuk konsumen kan. Ya konsumen kalau misalnya mereka naikin harga, ya mereka terima aja. Kalau nggak bisa sanggup, ya udah mungkin naik taksi. Ya kan jadi kan segmennya mungkin udah lawan Bluebird kan udah pasti lebih mahal. Tapi Bluebird kan kerjasama juga sama Gojek. Kan ada aplikasi sendiri, Manena. Oh, yang berdiri sendiri masih ada ya? Oke. Ada sih. Jadi kalau saya mesen Bluebird, saya lewat itu sih aplikasi dia sendiri. Udah itu dari sisi yang partnernya ini ya, misalnya dibilang kamu sehari harus aktifin, nggak boleh nggak aktifin. Sehari harus aktif minimal berapa jam. Nah, suka-suka dia. Misalnya kamu sakit sebagai partner, nggak bisa ini kan order kan. Nah, harus tetap kena. Mereka mana peduli, emang mereka cek kamu sakit atau enggak atau gimana. Yang penting nggak aktif kelihatannya ya. Aktif, ya udah. Nah, kamu nggak mencapai target, misalnya berapa kilometer, saya bonusnya saya perpanjang lah. Ya kamu nggak perlu mencapai target. Atau misalnya kalau udah nggak ada saingan, kamu nggak perlu dapat bonus lagi, ya kan? Nah, bagian potongan kamu saya bisa kenain lagi biaya apalah, kan sekarang di itu ada biaya administrasi atau biaya apa? Nah, itu kalau kira kamu mau, misalnya kamu tiap tahun harus ganti, misalnya buat motor harus ganti jaket, harus ganti helm, atau buat mobil kamu harus pasang stiker. Kamu harus beli stiker dari saya. Wah gila, gue kejem banget. Ya kan? Jadi ini kan aturan mereka sendiri. Pemerintah nggak bisa ngapa-ngapain kan? Itu kan istilahnya kalau misalnya di perusahaan saya, ya saya menetapkan seperti itu. Kamu mau ikut nggak
ya silakan, kalau nggak mau ikut kan nggak maksa. Dia kan ngomongnya kayak gitu. Bisa seperti itu kan, ya. Semena-mena berarti kan, ya semau gue. Ya, tapi kita nggak punya pilihan lain karena kan mereka paling besar. Orang taunya Grab sama Gojek. Udah gitu aja. Jadi ya kalau nggak mau ikutin mereka ya nggak usah jadi partner, nggak usah punya kerjaan. Ya kan? Mungkin kedepannya kalau misalnya mereka sudah mulai beralih ke robot, ya udah dia bilang saya mau netapin semuanya pakai robot aja. Orang demo-demo terus, gua males ngurusin ini ngurusin itu. Gua lebih apa? Lebih stabil gitu kan nilai sahamnya atau gimana? Oke, ya mergernya dua perusahaan ini ya, Gojek dan Grab ya. Iya. Sebenarnya di satu sisi kita sebagai konsumen, terutama saya melihatnya saya terus terang dirugikan. Kenapa? Karena udah pasti mereka ini tidak akan lagi bersaing secara kompetitif. Ya kan, dari segi pelayanan, pricing dan segala sesuatunya yang sebenarnya kalau mereka ada kan kita sebenarnya diuntungkan gitu kan. Ya kan. Kedua, kalaupun merger, ya kan, terus tiba-tiba di situ ada pemerintah dengan memasuki Antara, ini maksudnya apa gitu loh? Apakah itu akan dijadikan perusahaan nasional? Gitu kan? Karena kayaknya meskipun bahasanya Sidanantara akan taruh investasi di situ, gitu kan? Bukannya ini perusahaan startup yang katanya kebakar duit, gitu, ya kan? Kedua, ketiga, sejauh apa sih yang dibangun pemerintah dalam terkait mensejahterakan dari sisi mitranya tuh yang Gojek itu, ya kan? Yang ketiga, keempat, gimana dengan ojek pangkalan nanti? Apakah nggak akan terjadi bentrok? Dan sekarang aja sudah bentrok, gitu kan? Apakah mereka nggak akan bentrok sama ojek pangkalan? Coba deh, maksudnya pemerintah pikirin baik-baik, jangan hanya sesaat dalam arti kata ini nih, gitu loh. Kita ambil gini nih, Grab ini kita supaya begini mau baju. Iya, setuju sih gitu loh. Ya tapi balik lagi, mungkin ke belakangnya nggak, gitu loh. Sejauh apa efek yang akan ditimbulkan, gitu loh. Dengan digabungin dua usaha bisnis ini, gitu kan. Akan jadi seperti apa sih mereka ini, gitu loh. Kalau digabung, kan karena kan bahasanya gini loh. Yang satu perusahaannya bukan di perusahaan lokal, yang satu lagi perusahaan lokal gitu loh. Ya kondisinya mungkin nggak gitu loh. Iya kan. Terus dua perusahaan yang berbeda ini bisa ini nggak bisa merger itu dapat kata berapa persen sih sahamnya gitu loh. Kan banyak macam itu. Ya kan, dengan ada pemerintah bukan berarti menjadi sesuatu yang baik loh. Tentu juga gitu loh. Ya kan. Karena kita lihat deh dengan hadirnya pemerintah mau dijadiin BUMN seperti Pertamina. Enggak, malah yang ada bahasanya sebenarnya di sebelah di Malaysia harga bensin cuma 7.000 8.000 udah tuh. Di kita di sini 10.000 12.000 bahasanya masih rugi, kan lucu gitu loh. Ya kan? Jadi apa ya? Sebenarnya bukan hadirnya pemerintah menjadi baik atau nggak baik gitu loh, tapi juga ke dalamnya sumber daya manusia kita juga harus diperbaiki. Ketinggian yang terakhir jelas, jangan BUMN ini jangan jadikan oleh pejabat yang ada jadi sakit terahan sama pasar politik gitu loh. Ya kan, setiap saat kalau saya lihat mereka kan jadi lahannya kayak sakit terah. Begitu mau pemilu, ya kan, kalau anggota DPR juga sama tuh, jadi sakit terah. Coba deh diperbaiki itu semua deh gitu loh. Ya, kalau saya melihat bahwa 3 perusahaan yang cukup besar tersebut sesuatu yang wajar dalam hal bisnis. Karena memang pernah Gojek dan Tokopedia ini melakukan merger di tahun 2021. Nah, waktu itu perusahaan ini induknya itu bernama GoTo. Nah, jadi kemudian jadikan satu grup namanya GoTo Group pada
pada tahun tersebut. Nah, kenapa saya katakan bahwa ini sesuatu yang wajar dalam hal bisnis? Karena memang kedua perusahaan ini sebelum Grab akan gabung dengan mereka, antara Gojek dan Tokopedia itu sudah melakukan merger untuk menggabungkan ekosistem digital Gojek transportasi, termasuk pembayaran yang menggunakan Tokopedia sebagai platform e-commerce. Nah, ini terkait dengan apakah ini melanggar undang-undang anti monopoli atau tidak. Ini dalam hal bisnis bisa dilihat dari persaingan usaha yang ada di Indonesia. Nah, kalau misalkan kita melihat bahwa di pasar platform di Indonesia ini hanya terdiri dari Tokopedia dan juga platform untuk alat transportasi Gojek dan Grab hanya terdiri dari mereka, nah, yang lain tidak bisa masuk, mungkin dianggap sebagai monopoli. Tapi kita melihat bahwa banyak platform e-commerce seperti Lazada dan platform e-commerce lainnya yang ada di Indonesia, termasuk juga ada Maxim dan lain-lain. Nah, jadi saya berpikir ini tidak melanggar undang-undang anti monopoli. Bukan itu. Jadi perluasan dari kerjasama merger antara tiga perusahaan tersebut adalah dalam rangka ekspansi bisnis untuk memperkuat platform mereka di Indonesia, baik itu dari segi alat pembayaran ataupun dari alat transportasi. Nah, sekarang bagaimana kita, karena kita tahu bahwa Tokopedia itu bukan bisnya itu di Indonesia, tapi di luar. Nah, bagaimana sekarang ini pemerintah dalam hal ini mengatur regulasi yang baik untuk tiga perusahaan tersebut, sehingga memang menciptakan sesuatu yang menghasilkan bagi bangsa dan negara, karena memang kita memerlukan pendapatan yang lebih banyak untuk disumbangkan kepada negara untuk memperkuat APBN kita dalam rangka pajak yang didapatkan dari e-commerce ataupun transportasi platform lainnya seperti itu. Oke, mitra bisnis, kami cukupkan sampai di sini sesi Businessman Open untuk kali ini. Saya Anita Wijaya.